Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Pejagalan 05, Ibu Maria Citayanti, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Pejagalan 05. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun topik yang akan dibahas pada siang hari ini mengenai diskusi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 yaitu Ibu Sumensi SPD. Saya selaku pembawa acara izinkan untuk membacakan susunan rangkaian kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian dan penyajian materi. Dan yang terakhir ada penutup. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke acara pembukaan, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Bapak Ibu Guru, kami persilahkan untuk berdiri. Baik Bapak Ibu Guru, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Maria Citayanti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk semua. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya. Hari ini kita masih dapat berkumpul di ruang yang sederhana ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan ke-9 yaitu Ibu Sumensi. Terus terang kami bergembira sekali ya, karena dari SDN Pejagalan 05 sudah ada 1 orang guru yang alhamdulillah bisa menjadi CGP Angkatan ke-9. Ini merupakan pembuka juga ya Bu Nengsi buat rekan-rekan guru yang lain, terutama yang usianya masih muda-muda ya. Pembuka
Ya, insya Allah juga ada rekan kita juga ya, yaitu angkatan CGP angkatan 10, yaitu Pak Andri Hermawan. Dan diharapkan nanti CGP berikutnya dari SDN Pejagalan 5 muncul ya yang lain, yang benar-benar memang kita percaya bahwa di SDN Pejagalan 05 ini ya guru-gurunya adalah guru-guru yang selalu mengikuti apa yang sudah diharapkan digariskan oleh Kemendikbudristek ya. Karena kita ketahui kedepannya itu memang diharapkan para guru ini menjadi guru-guru penggerak ya. Nah, semoga apa yang disampaikan oleh Bu Nengsi dalam diseminasi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Kemudian untuk Bu Nengsi, semoga ya apa yang dilaksanakan selama 6 bulan ke depan nanti itu diberikan kemudahan, kelancaran sehingga berhasil menjadi guru penggerak angkatan 9 mewakili SDN Pejagalan 05. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Maria. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi yang akan dipaparkan oleh Ibu Sunesi, calon guru penggerak angkatan 9. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Maria Cinta, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Pejagalan 05. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kepada Allah selalu kita panjatkan, di mana pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bapak Ibu Guru, di sini kita sama-sama berdiskusi, bukan saya menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Di sini saya menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif, yaitu pembelajaran di modul 1.4 yang saya dapatkan di guru penggerak, dan insya Allah saya akan memberikan pengalaman, berbagi ilmu kepada Bapak Ibu Guru. Kita sama-sama belajar karena tidak mungkin saya berjalan sendiri. Saya juga pasti kita membutuhkan Bapak Ibu Guru untuk bekerja sama membangun sekolah kita agar sekolah kita lebih maju lagi. Oke, diseminasi itu apa sih? Ada yang tahu nggak diseminasi apa? Nah, penebaran apa ini? Nah, penebaran informasi baik atau ilmu yang baik ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini agendanya seperti yang tadi Bu Dina jelaskan, ada pembukaan, tujuan diseminasi aksi nyata, pemaparan aksi nyata, frekuensi dan penutup. Oke, selanjutnya. Oke, Bapak Ibu Guru, di sini kita main quiz dulu ya. Yang Bapak Ibu Guru lihat ini ada hewan apa? Monkey. Monkey. Apa? Ada hewan apa? Ada, ya betul, ada monkey ya, monyet ya. Terus hewan yang kedua apa Bapak Ibu? Nah, ada apa? Macan harimau ya. Macannya di mana coba? Itu yang putih. Nah, di yang putih ya Bapak Ibu nih. Nah, di bagian sini tuh ada mulutnya sampai ke sini kakinya. Nah, oke, betul ya. Berarti masih fokus nih, masih konsentrasi, udah siap juga. Masih semangat ya. Oke, selanjutnya. Oke, tujuan diseminasi aksi nyata modul 1.1. Yang pertama, menyampaikan hasil pemahaman dari pembelajaran
pada modul 1.1 tentang budaya positif dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9. Yang kedua, membagikan penerapan budaya positif segitiga restitusi sebagai praktik baik kepada rekan sejawat dalam suatu sekolah. Yang ketiga, memberikan wacana penyelesaian permasalahan murid dengan menerapkan budaya positif segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, di sini ada budaya positif itu ada 6. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Itu mencakup nilai kebajikan, prinsip mulia yang dianut seseorang. Oke, yang selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Itu ada cinta kasih, rasa memiliki, dan pemuasan kesenangan atau kebebasan. Yang selanjutnya itu ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini biasanya dibuat pada saat semester atau ajaran baru ya. Di sini Bapak Ibu guru sudah membuat keyakinan kelas belum? Bapak Ibu sudah meyakini kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Sudah melaksanakan semuanya? Sudah. Oke. Yang selanjutnya itu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Nah, di sini 5 posisi kontrol guru itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Yang terakhir itu segitiga restitusi. Nah, di mana di dalam segitiga restitusi kita dapat menyelesaikan permasalahan murid. Sebagaimana yang tadi yang sudah saya jelaskan, ini adalah cakupan materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik untuk materi kita hari ini. Jadi materi hari ini kita tunjukkan ke pertanyaan pemantik hari ini. Nah, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Jawab di dalam hati ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Jawab di dalam hati. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Selanjutnya, eksplorasi konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini saya ada kuis lagi. Ada yang bisa berperan mungkin 2 guru, boleh masuk ke depan. Ayo Bu Tini mungkin, maju Bu Tini. Ayo Bu Tini sama Bu Lutfi boleh. Ya, sama Bu Iik boleh maju, sama Bu Iik. Boleh menggenggam, bukan kertas. Bu Tini contoh hal berharga apa yang Bu Tini mau genggam? Apa Bu Tini punya hal yang berharga enggak di dalam diri Bu Tini? Apa? Benda apa? Enggak. Oke, misalkan ini hal yang berharga bagi Bu Tini yang akan Bu Tini genggam. Nah, dan selanjutnya Bu Iik sebagai teman Bu Tini itu merayu Bu Tini, menyuap Bu Tini, terus membujuk, mengancam, serta menghardik Bu Tini agar genggaman di tangan Bu Tini itu dapat terbuka. Coba Bu Iik dirayu, diancam Bu Tininya gimana? Ayo, gimana dirayu? Bu Tini bisa ditukar dengan benda lain tidak? Harus dapat nih ya. Jadi terus. Mau diancam atau di apa yo? Bu Tini nanti nggak bisa ngajar lagi di kelas ini.
Oke, Bu Tini apa yang Bu Tini lakukan? Tetap mempertahankan genggamannya atau membuka genggaman itu? Udah ceritanya begini nggak selesai nih, nggak berhasil ya, nggak berhasil. Kenapa Bu Tini mempertahankan itu? Ya, karena pulpen ini sangat berarti buat saya nanti hadiah ulang tahun dari seseorang. Asik. Oke, terima kasih. Oke, betul ya Bapak Ibu. Jadi kita itu ibaratnya menggenggam murid. Jadi kita jaga murid, kita beri ilmu murid, kita apa istilahnya, menuntun murid, kita menggenggam, kita mengarahkan. Jadi kita nggak mungkin menyerahkan murid kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi kita terus menggenggam murid kita agar murid kita sampai pada tujuannya. Selanjutnya. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini seringkali nih terjadi sama kita, bahwasanya kita bisa mengontrol murid. Seharusnya murid bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, terkadang murid-murid juga banyak melakukan kesalahan. Kita sering juga mengkritik mereka, memarahi mereka agar mereka merasa bersalah. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tentu ya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, yang seperti tadi Bu Iik lakukan kepada Bu Tini, memaksa. Nah, kita sering juga nih memaksa anak agar dia bisa A, B, C, D, dan E. Seharusnya kita menuntun. Karena apa? Karena anak itu mempunyai kodrat zamannya dan kodrat lahir. Jadi kita tidak bisa memaksakannya. Kita hanya bisa menuntun anak, tidak bisa memaksakan kehendak kita. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Nah, di sini stimulus respon sama teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi yang benar, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol diri kita sendiri kan? Tidak, tetapi hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat tujuan gagal, tetapi kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, tetapi model berpikir menang. Nah, di sini kita jangan memaksakan. Misalkan di sini kita melakukan permainan, siswa ada yang menang, ada yang kalah. Seharusnya semua siswa, apalagi kelas 1 ya, semua siswa itu harus sama, tidak boleh dibedakan. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid Socrates atau Plato. Disiplin diri membuat orang
menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, di sini kita juga sering memaksakan kehendak kita terhadap murid. Nah, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini kita juga sering melakukan anak murid agar patuh kepada kita, tetapi kita tidak mengetahui cakupan atau potensi atau batasan pemikiran anak. Nah, kita tidak mengobservasi dulu nih anak kita mampu atau tidak untuk melakukan ini semua. Kita pengennya dia bisa, dia harus bisa, gak boleh gak bisa. Nah, ini yang harus kita perbaiki sama-sama ya Bapak Ibu guru. Siap? Siap. Kita sama-sama belajar karena saya juga baru memahami ini semua dan saya berintrospeksi diri bahwasanya pengajaran yang saya lakukan selama ini belum benar dan harus diperbaiki. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini merupakan tentang pelajar Pancasila ya Bapak Ibu guru. Mungkin di sekolah kita juga sudah menerapkan ini bahwasanya nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berbineka global, gotong royong, serta kreatif. Selanjutnya di sini tentang disiplin positif ya Bapak Ibu. Disiplin positif itu ada 5. Yang pertama itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya, bahwasanya kita tidak bisa mengontrol diri seseorang, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Untuk yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Benar, semua perilaku memiliki tujuan. Model belajar berpikir menang-menang, kolaborasi, konsekuensi menciptakan pilihan baru. Selanjutnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Betul, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, tetapi kita harus berkolaborasi agar tujuan kita tetap sama. Selanjutnya kelima, kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Selanjutnya, nah sebelum masuk ke sini kita menyaksikan dulu video bahwasanya ada 5 kontrol manusia di sini. Nah, Bapak Ibu guru bisa perhatikan kita selama ini ada di posisi mana, ada di bagian kontrol mana. Restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dari restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya.
5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur sama kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kelas kelas. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada teman, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis
Ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang kurang bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kesenja, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, di sini posisi kontrol yang keempat ya Bapak Ibu, pemantau atau monitor. Selamat pagi, Bu. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat aja. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi memantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini posisi terakhir Bapak Ibu, itu posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa masalah alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai start alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi
manajer adalah posisi kontrol yang bisa. Oke, Bapak Ibu. Nah, setelah kita melihat 5 posisi kontrol ini, kira-kira dan dapat memecahkan masalah. Kira-kira posisi kontrol apa yang akan kita ambil? Nah, sebelum menonton 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu guru sudah tahu belum kalau ada 5 posisi kontrol ini? Sudah tahu belum? Belum. Oke, sekarang sudah tahu posisi kontrol apa yang akan kita ambil? Oke, siapa? Bu Tini? Manajer. Kenapa Bu Tini manajer begini? Iya, jadi mengambil posisi kontrol manajer ini agar anak tahu dengan sendirinya disiplin yang harus dia terapkan tanpa harus disuruh-suruh atau diarahkan harus. Oke, ada yang lain nggak? Belum mungkin? Dari 5 posisi kontrol tadi yang paling menurut saya paling bagus untuk diterapkan itu manajer ya. Kenapa Kak? Soalnya jadi semua dari anak, kesalahan dari anak, kemudian pemecahan masalahnya pun dari anak. Nah jadi nggak kita atur-atur harus kamu kayak gini enggak, itu dari kesadaran diri dia sendiri. Nah nanti betul tanggung jawab diri sendiri. Nanti dia dengan sadar timbul tuh, oh saya nggak mau terlambat lagi karena saya sudah berjanji misalnya ya pada diri dia sendiri dan guru tersebut untuk bangun pagi pasang alarm seperti tadi. Nah itu akan berjalan dengan sendirinya nanti dan penuh dengan tanggung jawabnya dia gitu. Nah nanti dia akan terbiasa seperti itu, jadi nggak perlu tanpa ada paksaan lagi gitu. Ya, terima kasih Bu Ti. Nah, yang saya tanyakan sekarang, selama ini kita berada di posisi kontrol mana? Selama ini, sebelum tahu ini, selama ini kita ada di posisi kontrol mana? Betul ya Bapak Ibu. Selama ini kita selalu memaksakan kehendak Bapak Ibu guru tanpa tahu harus apa nih murid nih, harus memperbaiki kesalahannya dengan apa nih. Kita tidak tahu nih identifikasi masalahnya dulu apa nih. Kita selama ini belum seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin dengan kita melihat video ini kita sama-sama belajar memperbaiki posisi kontrol kita di sekolah terhadap murid-murid kita agar apa? Agar murid-murid juga tahu kesalahannya dan mereka juga dapat memperbaiki kesalahan yang mereka buat. Selanjutnya, nah di sini kita sudah masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini itu termasuk motivasi eksternal ya Bapak Ibu guru. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, dia berarti melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan penghargaan atau hadiah. Berarti termasuk motivasi eksternal. Oke, yang kedua, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di sini termasuk motivasi internal. Karena apa? Karena dia melakukan sesuatu itu dengan kemauan diri dia sendiri tanpa ada dorongan dari orang lain. Berarti itu dari dalam diri dia sendiri, termasuk motivasi internal. Nah, motivasi internal itu sesuatu yang dilakukan dengan kemauan atau di dalam dirinya sendiri, tidak ada paksaan dari diri orang lain, apalagi melakukan sesuatu dengan imbalan atau hadiah. Ya, selanjutnya, nah di sini ada Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka
itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, jadi kita tidak harus diperintah orang lain. Nah, kita tergerak itu dengan kemauan diri kita sendiri. Kita bergerak sama-sama dengan apa yang ada di dalam diri kita. Jadi jangan kamu nah itu terpaksa jadi melakukannya, tidak dengan kemauan diri kita sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, ini hukuman PS konsekuensi. Nah, di sini kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, di sini hukuman apa konsekuensi? Apa? Hukuman. Hukuman. Terus, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, mengganti kertas tugas. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Lagi. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Lagi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu kita. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Oke, kita sama-sama belajar. Oke, lanjut. Jawabannya ada di sini Bapak Ibu. Mana bawahnya? Nah, yang ke 1, 2, 3 betul ya Bapak Ibu guru, itu adalah hukuman. Yang ke-4 dan 5 betul, jawabannya konsekuensi. Yang murid disuruh untuk betul, itu hukuman. Nah, yang terakhir yang salah, jawabnya tadi apa? Hukuman, harusnya konsekuensi. Karena apa konsekuensi? Di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Nah, berarti murid sudah tahu nih kesalahan yang dia lakukan. Karena apa? Karena sebelumnya sudah melakukan kesepakatan kelas bahwasanya kalau datang terlambat itu diberikan hukuman, diberikan konsekuensi untuk lari. Berarti ini ada penyebabnya. Bedanya apa sama yang tadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena tidak hadir di sekolah? Bedanya apa? Ayo Bapak Ibu guru, ada yang tahu tidak? Bapak Ibu mungkin, ayo Bapak Ibu, bedanya apa? Lari di bawah sama yang lari di atas. Kenapa beda hukumannya antara hukuman dan konsekuensi? Terlambat 10 menit, jadi ada konsekuensi yang harus diterima siswa karena dia terlambat mengikuti pelajaran. Yang atas itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini lebih pada melanggar tata tertib sekolah. Biasanya kan di tata tertib sekolah tidak memberikan hukuman
fisik untuk siswa yang hadir terlambat, tapi mungkin lebih ke pemahaman atau kedisiplinan, dikumpulkan di lapangan, diberi motivasi supaya tidak terlambat lagi. Mungkin seperti itu. Oke, ada lagi? Mungkin Ibu bisa menambah? Kalau yang hari ini di lapangan basket keluarga terlambat, berarti siswa itu sudah melanggar tata tertib sekolah. Kemudian kalau yang ini lari, mungkin itu adalah semacam perjanjian yang dibuat oleh guru olahraga di kelas itu. Jadi siapa yang terlambat dalam pelajaran olahraga, nah itu konsekuensinya adalah lari menjadi lapangan basket. Ya, betul ya Bapak Ibu guru, karena bedanya konsekuensi itu adalah sesuatu yang dilanggar. Misalkan kita sudah buat kesepakatan kelas nih, jangan buang sampah sembarangan. Nah, tapi ada yang buang sampah sembarangan, padahal dia sudah tahu konsekuensinya yang diberikan itu apa kalau dia melanggar. Tapi kalau hukuman itu terjadinya itu dengan tidak sengaja, ya, atau tidak direncanakan, ya Bapak Ibu. Sudah paham? Paham belum? Oke, lanjut ke Bima. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini kita belajar lagi. Di hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau di konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Oke. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu yang panjang. Nah, ini sering kali terjadi ya. Kalau kita menghukum anak-anak itu sering menyakitkan hatinya. Padahal kita juga tidak tahu dia sakit hati atau tidak. Tapi anak-anak kan tahu sendiri di hatinya itu masih rapuh lah, atau seringkali terjadinya dendam juga di hukuman ini. Karena dia memberikan hukuman, terjadinya dendam yang mendalam. Kalau di konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek karena sesuatunya itu sudah disepakati. Jadi dia merasa kecewanya itu tidak berpanjangan karena dia sudah melakukan kesepakatan itu. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Kalau yang konsekuensi, anak menghargai disiplin. Yang mendorong anak menyakiti diri sendiri. Yang dikonsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, konsep diri yang buruk. Yang dikonsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nih, misalkan dilarang memakai sepatu warna-warna. Nah, ada ibu guru nih, dia tahu nih kesalahan yang dia lakuin apa. Bahwasanya dia memakai sepatu warna-warni. Nah, dia ngumpet nih, dia gak ketahuan gurunya. Nah, ini kan menyembunyikan kesalahan. Kalau di konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Oke, selanjutnya marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, sering juga kita memarahi anak-anak itu di depan teman-temannya. Jadi dia merasa bersalah, merasa dipermalukan. Oke, kalau di konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, ya Bapak Ibu. Jadi perbedaannya itu sangat jauh ya. Ada perbedaan yang sudah terlihat dari sini. Ya, selanjutnya. Nah, ini identitas gagal, hukuman sama identitas sukses, konsekuensi, restitusi. Kita bahas dua aja ya, sedikit aja. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau di hukuman. Kalau di konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Nah, ini di restitusi merupakan pilihan.
Seperti yang tadi kita bilang kontrol posisi itu kita memilih manajer, bahwasanya manajer itu termasuk ke dalam restitusi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Nah, konsekuensinya tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan di restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi dia lebih menguatkan lagi anak kesalahan apa yang dia lakukan. Oke, selanjutnya Pak Bima. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi seperti yang kita sudah lihat di video tadi, kita harus mengidentifikasi masalah, kita harus mencari solusinya, dan biarkan murid sendiri yang mencari solusinya. Seperti dia mau bagaimana. Nah, kalau itu hal yang baik, tentunya kita harus mendorong dan memotivasi. Oke, selanjutnya. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Betul ya Bapak Ibu, kita setuju di sini. 2. Memperbaiki hubungan. Nah, betul sekali ini. Tidak hanya sama kayak yang tadi kita memberikan hadiah ya Bapak Ibu guru, bahwasanya itu kita memberikan hadiah itu sebenarnya mungkin itu motivasi untuk anak ya, tetapi itu ternyata di sini perbuatan yang belum baik ya. Karena apa? Karena itu menyebabkan kecemburuan sosial atau kecenderungan hubungan ini konflik hubungan. Misalkan nanti Pak Ustadz dapat hadiah masa saya enggak. Nah, itu kan sirik di dalam hati ya, tetapi kita tidak tahu. Itu selanjutnya tawaran bukan paksaan. Seperti yang tadi, mau memperbaiki kesalahan ini seperti apa, kita menawarkan kepada murid. Nah, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, jadi di sini juga kita harus memahami karakter anak. Jangan langsung bertindak ya Bapak Ibu guru, kita harus mengevaluasi dulu kesalahan apa yang anak buat. Oke, yang selanjutnya restitusi pada solusi. Nah, betul, solusi yang harus kita cari. Selanjutnya yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, selanjutnya bagaimana? Nah, di sini segitiga restitusi itu ada 3: menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini selanjutnya di sini menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Betul Bapak Ibu guru, tentunya kita semua punya kesalahan. Nah, Bapak Ibu juga membuat salah, pasti kita juga sama, saling belajar, kita juga masih punya kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu di sini tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini di dalam segitiga restitusi ini lebih banyak untuk mencari solusi ya Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa menyelesaikan murid. Jadi kita tidak mau tahu nih siapa yang salah. Yang kita tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini. Oke, selanjutnya validasi kebutuhan.
Nah, guru berkata di sini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Contohnya di sini ada Pak Bima terlambat datang ke sekolah. Kita tahu bahwasanya kita absen jam 6.30, tetapi Pak Bima datangnya jam 6.40. Nih, Pak Bima tahu nih kesalahan dia apa, tetapi dia tidak mau datang lebih telat lagi. Karena apa? Karena dia tidak mau melakukan hal yang lebih buruk. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nih, Pak Bima tahu pasti melakukan hal tersebut itu datang terlambat itu karena apa? Pasti tahu, pasti punya alasannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, kalau misalkan Pak Bima tidak mementingkan datang ke sekolah, pasti Pak Bima tidak akan datang ke sekolah. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah, di sini juga menambahkan sikap yang baru. Menambahkan sikap yang barunya dengan apa? Dengan cara dia memperbaiki agar tidak datang terlambat lagi. Moga kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Yang selanjutnya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik esok pagi? Yang selanjutnya, kita baca sama aja nih Bapak Ibu. Apakah nilai yang kita percayai di kelas atau di sekolah kita? Nah, tentunya kita juga sudah melakukan keyakinan kelas di sekolah juga ya, atau keyakinan sekolah bahwasanya kehadiran itu datangnya jam 6.30. Selanjutnya Pak Bima lagi. Nah, Bapak Ibu, ini udah seujung ya, ini udah refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu setelah mengikuti diskusi ini? Ayo, ada yang mewakilkan satu orang aja. Paradigma apa? Hal-hal positif apa yang Bapak Ibu dapat setelah melakukan diskusi ini? Bumi, ayo Bumi. Biar bangun Bumi. Oke, saya juga belajar dan tahu ya untuk masalah ini. Mungkin kedepannya saya sebagai seorang guru akan lebih untuk mendengarkan anak mungkin ya, karena selama ini mereka ngikutin kita gitu. Ya sama-sama belajar untuk memperbaiki kesalahan dari anak juga, kemudian dari gurunya juga, gitu aja. Selanjutnya yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Ayo, siapa Bapak Ibu? Bapak Adil. Ayo, baru sama ya, baru sama ya. Setelah mengikuti sesi ini, tentunya kita mendapatkan pengetahuan baru. Dalam hal ini, kita sadar bahwa guru bukan Tuhan, guru bukan manusia yang serba tahu. Banyak persoalan-persoalan peserta didik yang peserta didik yang paling tahu akar persoalannya, solusinya. Jadi jangan pernah memposisikan guru sebagai manusia yang paling tahu. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Selanjutnya ya Pak Bima. Nah, di sini Bapak Ibu guru dapat mengikuti langkah berikut untuk melakukan tindak lanjut dari pemahaman yang diperoleh dalam diskriminasi ini. Contohnya yang satu, memilih salah satu permasalahan siswa yang akan diterapkan di dalam segitiga restitusi. Jadi nanti Bapak Ibu guru kalau ada anak yang terlambat atau yang membuat masalah diselesaikannya, kita coba ya Bapak Ibu guru sama-sama menyelesaikannya dengan cara segitiga restitusi. Jadi kita harus tahu dulu permasalahannya apa, dan juga anak juga harus
tahu solusinya. Jadi kita mendengarkan dulu solusi apa nih yang akan anak kita lakukan, yang akan murid kita lakukan. Jadi kita jangan begini. Nah, itu mengikuti berarti mengikuti kehendak kita. Tanpa kita harus mengetahui dulu nih solusi apa yang murid kita akan lakukan. Selanjutnya yang kedua, memperhatikan 3 langkah segitiga restitusi. Yang tadi kita sudah pelajari bahwasanya segitiga restitusi itu ada 3. Yang satu, identifikasi masalah. Yang kedua, apa? Menanyakan identitas. Yang ketiga, mencari solusinya ya atau penyelesaiannya. Yang keempat, melakukan refleksi terhadap praktik yang dilakukan. Oke, di sini kita, saya mau tanya dulu Bapak Ibu, di sini kita sudah melakukan keyakinan kelas kan atau kesepakatan kelas. Nah, yang Bapak Ibu guru buat kesepakatan kelas apa? Di kelasnya masing-masing. Yang pertama apa? Hadir tepat waktu. Terus menjaga, mungkin kalimat positifnya datang tepat waktu, menjaga kebersihan, terus apa? Baik, baik. Kira-kira kelas yang Bu Ayu buat di kelas. Oke, jadi di situ itu di dalam disiplin itu sudah mencakup semua ya Bapak Ibu. Kalau di dalam disiplin berarti dia berpakaian rapi, mengerjakan PR, menjaga kebersihan. Nah, jadi kita tulisnya di kelas itu hanya hadir tepat waktu. Nah, berarti dia tahu nih kalau udah harus hadir tepat waktu, menjaga kebersihan. Nah, di sini berarti dia udah tahu nih poin-poinnya, bahwa saya tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh nyobek-nyobek kertas, tidak boleh sebutan itu langsung dibuang ke tong sampah. Jadi dia sudah tahu nih poin-poinnya di dalamnya itu seperti apa. Oke, mungkin itu aja ya Bapak Ibu guru. Nah, mungkin itu saja diskusi kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah menyediakan waktunya untuk datang di acara diseminasi budaya positif. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua, karena saya tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa Bapak Ibu guru. Saya minta bantuannya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang berada di LMS saya, yaitu sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Semoga ada, terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru untuk dukungannya, untuk motivasinya. Saya mengucapkan terima kasih, dan selanjutnya kembali lagi ke pembawa acara. Mari kita beri aplaus untuk diskusi. Terima kasih kepada Ibu Sensi yang telah memaparkan materi mengenai diseminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi